Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Putu atas pengantarnya. Jadi Mbak Putu sebagai fasilitator untuk search ini kita sudah sampai pada search dan sistem pendanaan dalam konteks KLB COVID-19. Nah, di sini nanti saya bersama-sama dengan Pak Fauzi Kurniawan, kemudian juga Pak Yodi, akan melihat bagaimana dalam suatu wabah itu tentunya pendanaan ini menjadi satu hal yang kunci, pendanaan ya. Tapi ini baru pertemuan pertama ya, akan menggambarkan dulu bagaimana situasi pendanaan. Karena ini masih belum berjalan benar, nah artinya benar itu belum jalan betul ya. Dan nanti mungkin akan ada pertemuan berikutnya yang lebih detail mengenai bagaimana pendanaan untuk wabah ini dan bagaimana yang terjadi. Karena pengalaman yang di masa lalu itu pendanaan itu sering menjadi masalah, bahkan ada yang sampai masuk penjara ya karena masalah pendanaan. Oke, jadi ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas, yang ini pengantar ya. Kemudian mengenai sumber dana APBN, sumber dana APBD, kemudian juga kalau kita lihat ada sumber dana desa, dan bagian kelima itu sumber dana filantropi, dan nanti penutup. Nah, saya akan seperti tutup gendang ya, akan membuka dan menutup ya. Nah, oke. Pembukaan pertama kembali lagi pada search capacity, yaitu kemampuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan medis selama peningkatan mendadak dalam jumlah pasien karena wabah atau korban bencana. Nah, ini dalam konteks COVID-19 di DIY sekarang ini ya, kita memang belum sampai pada lonjakan yang luar biasa ya. Sekarang kapasitas rumah sakit di DIY untuk menangani pasien-pasien sekarang masih bisa, walaupun sudah terjadi beberapa ketidakmampuan, tapi sebenarnya kapasitas itu masih lebih banyak dibanding pasiennya. Ya. Tapi kita tidak tahu, ada skenario yang terburuk ya, yang pada hari Selasa yang lalu kita bahas. Skenario terburuk itu lonjakannya luar biasa. Nah, ada kemungkinan nanti akan di atas kemampuan tadi. Nah, sehingga dalam konteks search capacity ini, kita harus berani melihat ke depan. Maksudnya berani itu ya dengan detail ya, itu kalau terjadi lonjakan yang sangat tinggi dan di luar kapasitas yang ada saat ini. Nah, ini satu isu kunci. Oke. Kemudian kalau kita lihat hasil tinjauan sistematis tentang search capacity ini, ada minimal 4 domain yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lonjakan tadi. Pertama staff ya, SDM, sumber daya manusia yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Andre. Ya. Kemudian barang atau logistik, ini yang banyak sekali, yang juga kita bahas dengan Sonjo juga. Ya. Kemudian struktur ya, bagaimana manajemen bencana dan juga sistemnya. Nah di sini yang kami akan membahas mengenai sistem keuangannya nih, yang kita akan coba lihat ya. Apakah sistem keuangannya itu juga betul-betul disiapkan untuk lonjakan tadi. Ya. Nah, dari mana sumbernya? Nah, tentunya kita lihat ada 2 golongan besar, yaitu pendanaan pemerintah, APBN dan APBD, ya. Kemudian juga pendanaan masyarakat, dalam hal ini adalah filantropi dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, kami membedakan antara filantropi dan CSR ya, karena ini 2 hal yang mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Karena kalau filantropi itu memang berasal dari jiwa, kalau manusia yang ingin menyumbang, tapi kalau CSR itu kadang-kadang kita juga ada satu keterpaksaan harus membuat semacam sumbangan dari perusahaan. Oke, nah inilah yang nanti akan kita bahas dan nanti akan dimulai oleh Pak Fauzi untuk bagian berikutnya sampai bagian keempat, dan nanti akan diputuskan oleh Mas Jody Wisnu untuk bagian kelima, dan nanti terakhir saya penutup. Oke, sekarang kita masuk pada Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi untuk memulai.